Ya, selamat malam Rama Ramani, kalian Emita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ya, senang bisa berjumpa kembali di pembahas di Abhidhamma bab 3. Hari ini kita sungguh berbahagia karena ada co-host baru, Ibu Sriana, yang akan menyampaikan ulasan mengenai pembahasan minggu lalu. Kepada Ibu Sriana, kami persilakan. Terima kasih Romo Ardi. Selamat malam kalian Amita, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Berjumpa lagi di kelas Abhidhamma malam ini bersama Romo Ruby Santamoko, Senin tanggal 6 Desember 2021, bab 3, part 10. Mari kita ingat kembali pembahasan minggu lalu tentang hetu yang muncul di Ahetukacita 18. Hetu artinya akar. Hetu itu ada akusala sama kusala. Kalau hetu yang akusala, loba, dosa, moha. Kalau yang kusala, tambah a di depannya, aloba, adosa, amoha. Jadi kalau bicara di Ahetukacita 18, itu 18 kesadaran yang tanpa akar. Berarti tidak ada akar. Ahetukacita 18 adalah 18 kesadaran tanpa akar yang terkait dengan buah perbuatan masa lalu dan bisa langsung dirasakan pada saat ini, kehidupan ini. Terdiri dari 7 bulatan hijau. Biasa kita dari dulu Romo ngajarin gitu kan biar ngapalnya gampang yang Wipaka. 7 bulatan hijau, 8 bulatan hijau sama 3 bulatan kuning. Kalau 7 bulatan hijau itu merupakan buah dari kusala, Wipaka kusala. Kalau yang 8 bulatan hijau itu buah dari akusala. Terus 3 bulatan yang di bawah itu kiriya. Nah, terus kalau yang bulatan itu ceritanya tentang caku, sota, gana, jiwa, kaya. Itu yang atas karena dia akusala, jadi duka. Nanti setelah itu Sampaticana menerima, Santirana memeriksa. Kalau ingat waktu bab 1 itu di Santirana yang atas itu bisa terlahir di alam apaya 4. Kalau bulatan hijau yang 8 yang baris kedua, itu hasil dari yang baik, Wipaka yang baik. Jadi caku, sota, gana, jiwa, kaya, winyana itu disebut dwi pancawinyana. Itu suka. Itu Sampaticana, Santirana, sama Santirana yang terakhir Somanasa. Jadi kalau menghadapi masalah itu sebaiknya dianjurkan karena sudah belajar teori dengan perasaan seimbang. Nah, kata Romo itu harus rajin meditasi. Gitu. Kalau ingat pelajaran yang bab 1 di Santirana baris kedua itu nanti bisa terlahir di alam, kalau manusia cacat. Kalau di alam Brahma asana sata. Gitu. Terus yang bulatan kuning yang bawah yang 3 itu Pancadwara, itu yang mengarahkan Pancawinyana ke objek. Yang ke bulatan di tengahnya itu Manodwara, Wajana. Itu sama dengan Wotapana, memutuskan. Terus yang di bulatan kuning yang ketiga itu Somanasa, Hasitupada, itu punyanya Arahat, Paceka Buddha, sama Sang Buddha. Gitu. Kalau Romo kemarin bilang dalam itu Sabasawa Sutta, semakin banyak pintu panca indera dan pintu batin menangkap objek, maka semakin banyak kilesa yang dihasilkan jika, ini ada catatannya, kalau tidak disikapi dengan UPK itu. Kalau dengan UPK berarti tidak menimbulkan karma-karma baru. Nah, gitulah Mo. Terus ada catatan itu Romo Ruby kasih PR ya kemarin tuh. Mana Winyana Datu.
Romo kalau dibaca-baca itu mah dari 89 kesadaran itu dikurangi 10 dwi pancawinyana sama kurangi 3 manodatu. Hasilnya 70 berapa ya? Bentar, 76. 76 Romo. Nah, demikian Romo ringkasan kemarin Romo. Kalau manodatu kan 2 sampaticana tambah pancadwara wajana Mo. Nah gitu Mo. Mohon bimbingannya Mo. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Luar biasa Bu Sriana. Baik, selanjutnya mari kita buka kelas dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua bersikap panjali. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari bersama kita mengucap sabe satta bhavantu sukhi tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilahkan. Baik, terima kasih Romo Abdi yang sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Pas hujan sekali ya, di mana-mana hujan, dan kita berduka ya atas bencana erupsi Gunung Merapi, Gunung Semeru di Jawa Timur, antara daerah Malang, Lumajang ya. Semoga saudara kita yang di sana bisa segera mendapatkan bantuan dan pertolongan. Dan saya yakin mudah-mudahan dari kita semua bisa ikut peduli terhadap bencana erupsi Gunung Semeru di sana ya. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Lobo doso camoho ca hetu aku salat hayo. Aloba dosa moha ca kusala baya kata tanta. Ahetuka aharaseka hetuka dua sati. Dwi hetuka mata sata catali sati hetuka. Dengan demikian, keserakahan, kebencian, dan delusi adalah 3 akar yang tidak baik. Tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa delusi adalah akar yang baik. Dan akar yang tidak ditentukan, hendaknya dipahami bahwa 18 yang tanpa akar, 2 yang memiliki 1 akar, 22 yang memiliki 2 akar, dan 47 yang memiliki 3 akar. Sadu, sadu, sadu. Teman-teman sekalian, ini buku kalimat ini saya ambil dari buku Yang Mulia Asin Keminda, Manual Abhidhamma bab 3 ya, di halaman 71. Itu adalah kitab kitab Abhidhamma Sanggaha yang ditulis oleh Yang Mulia Asin Keminda ya. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Izinkan saya menggunakan whiteboard ya, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah bahas ahetuka ya. Kita kan sedang bicara hetu ya. Nah, hetu di sini adalah bukan kondisi, tapi hetu di sini adalah kita bicaranya adalah akar. Dan dari cita yang 20 ya, dari cita yang berjumlah 89.121, kita sudah membahas citanya dari sisi
akusala cita ya. Dari akusala cita 12 dan kita sudah membahas juga dari ahetuka cita 18. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan hari ini membahas akar hetu citanya dari sobana. Sobana itu indah ya. Sobana cita yang isinya totalnya 24. Dan ini semua dalam kategori kama wacara cita. Ya. Nah, teman-teman, sebelum membahas ini nih, sobana cita, saya ajak teman-teman lagi seluruh kesadaran di kama wacara cita ini biasanya kesadaran ini, cita ini atau kesadaran ini ya, kesadaran ini berada gitu ya, berada. Kesadaran ini biasanya kalimatnya sampai biasanya berada di bumi 11. Bumi 11 itu dikenal sebagai hama bumi namanya ya. Hama bumi 11. Yang tentu kama bumi 11 itu terdiri atas apa ya, bumi 4 dan sugati bumi 7. Nah, teman-teman sekalian, kita pernah tahu yang tinggal di alam kama wacara cita ini, teman-teman biasanya mereka adalah 4 alam apaya dan 1 alam manusia dengan 6 alam dewa ya. Kalau kita lihat di alam apaya 4, tentu tidak ada orang suci di sini. Tapi untuk di sugati bumi 7, kemungkinan besar ada orang suci di sini ya. Karena di sini ada yang 2 akar, ada yang 3 akar. Nanti kita akan lihat pembagian hetu ini dari Pugala. Pugala itu orang ya. Dari kalimatnya apa ya? Pugala itu 1, 2 ya kalimatnya ya. Masih ingat nggak teman? Pugala itu B-nya 1 atau 2 ya? 1 salah. Pugala itu 2 ya. Ya. 2 ya. Pugala. Pugala itu dari makhluk ya. Dari makhluk. Nah, teman-teman, kalau kita bicara hetu, maka ada beberapa pointer yang harus kita isi ya. Kita pernah bikin pelajaran ini di di buku kita ya, di TOT kita, di buku panduan belajar kita di halaman 6 ya, teman-teman akan ketemu dengan istilah gini. Ya, bahwa kalau kita berbicara tentang hetu atau akar ya, maka hetu atau akar itu dibagi menjadi beberapa kategori ya. Misalnya dilihat dari dilihat dari 2 poin ya. Asobana sama sobana. Sobana dan sobana. Nih, teman-teman bisa lihat. Jadi sobana ini 24 plus Mahagata 27 plus Lokutara Cita 8/40. Untuk 2 kategori ini, akusala cita 12 dan ahetuka cita 18 masuk ke dalam kelompok asobana. Ya, tidak indah. Sisanya indah. Ya, sisanya indah 24, sobana cita, Mahagata cita 27, Lokutara cita 8/40. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini sobana dan asobana, maka untuk kasus yang sobana pasti
akarnya ya teman-teman ya. Asobana itu akarnya yang tidak indah itu biasanya akarnya adalah loba, dosa, dan moha. Sementara yang indah, yang sobana, akarnya pasti kebalikannya, yaitu aloba, adosa, dan amoha. Gitu ya teman-teman. Dan amoha. Nah, kita lihat dari sobana, asobana, dan sobana ya. Lalu kita lihat dari, sekarang dilihat dari akusala, yang berikutnya ya, poin yang kedua, ini poin pertama, ini sekarang poin yang kedua. Yang poin kedua, kita lihat dari akusala, dilihat dari akusala, lalu kusala, dan abhyakata. Ya. Kalau kita lihat di situ ya, maka dia kalau akusala tentu ada apa di sini? Ya, di sini ada akusala tentu ada loba, dosa, dan moha. Di kusala ada apa? Di kusala tentu ada aloba, adosa, amoha. Sama ya. Terkait dengan abhyakata juga ada 3 ya. Aloba, adosa, dan amoha. Teman-teman sampai di itu dipahami ya. Terus kita lihat sekarang, kan melihatnya dari sisi akusala, kusala, dan abhyakata. Sekarang kita lihat dari jatinya. Yang berikutnya dilihat dari jati. Jati itu kelahiran ya teman-teman. Jati itu artinya kelahiran. Dari kelahirannya. Itu kelahirannya dibagi menjadi 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Dilihat dari kelahiran tadi ya. Ada akusala jati, kelahiran dengan akusala, lalu kusala jati, terus ada wipaka jati, dan kiriya jati. Ya, tentu kalau ini akusala jati adalah loba, diti, loba diti, loba, dosa, dan moha gitu ya. Sementara untuk yang kusala jati aloba, aloba, adosa, amoha. Sama yang wipaka jati juga ya, aloba, adosa, dan amoha. Yang kiriya jati juga sama, aloba, adosa, dan amoha ya. Lihat dari jatinya ya teman-teman ya. Nah berikutnya kalau kita lihat dari bumi. Nah ini yang terkait dengan bumi ini ya. Kalau kita bicara BHU, ya teman-teman lihat ya. Bumi itu BHU MI. Kalau kita bicara bumi ada hanya berarti tingkatan. Tapi kalau bumi yang nggak ada tingkatan, berarti itu alam manusia. Ya bumi yang kita tinggalin. Ya kalau pakai H berarti tingkatan. Nah kalau kita lihat bumi, maka ada 3 kategori kan? 4 kategori, masih ingat ya 4 kategori. Bumi dilihat dari apanya? Dari bumi 4 ya, kama bumi, lalu ada rupa bumi, ada arupa bumi, gitu kan? Ada apa lagi terakhir? Lokutara ya. Lokutara. Oh sorry. Kita bicara bumi ya. Tentu jadinya kama bumi entah kita lihat. Ini kan kita bicara lokutara. Lokutara. Nah, kama bumi adalah menjadi kama hetu 6. Dia menjadi kama hetu 6. Mereka yang tinggal di kama bumi pasti akarnya ada 6. Apa akarnya 6 itu? Loba, dosa, moha. Dan aloba, adosa, dan amoha. Dia ada 6. Kama hetu dan 6 ya. Untuk rupa bumi ya, untuk rupa bumi
Saya pakai hijau. Untuk rupa bumi jadi rupa hetu. Kalimatnya rupa hetu. Mereka-mereka yang tinggal di 16 alam bumi hanya ada tiga hetu. Yaitu apa? Yaitu aloba, adosa, dan amoha. Ya. Lalu untuk kategorinya arupa bumi menjadi arupa hetu. Cuma ada tiga juga sama, yaitu apa? Ada aloba, ada adosa, ada amoha. Ya. Sementara untuk kategori lokutara dia menjadi lokutara hetu. Lokutara hetu. Ya. Juga ada tiga. Ya, ada tiga itu aloba, adosa, dan amoha. Ya. Yang terakhir nih sekarang yang nomor 6. Saya pindahin ke sini ya. Yang ini saya pindahin ke sini. Salah. Bentar. Oke, ya. Yang terakhir ini teman-teman ya. Yang terakhir adalah dilihat dari pugalanya, makhluknya. Pugala ya. Pugala itu makhluk hidup. Ada 26. Kan 26 pugala ya. Pugala 26. Kenapa pugala 26? Karena kita masukkan ke dalam beberapa. Kenapa 26? Kita lihat jumlahnya. 6 5 3 berapa? Kalau 6 tambah 6 tambah 6 tambah 5 tambah 3 jadi berapa? Romo. 12 18 18 tambah 8 26 Romo. Iya, jadi pugala 26 itu bukan berarti 26 bumi ya Romo ya. Ada 26 kalau kita bicara dari sisi hetu ya Romo. Nah, dia apa saja itu isinya gitu ya. Nah, kalau kita bicara hetu yang timbul pada putujana. Hetu akar yang timbul pada putujana. Putujana itu bukan orang Bali ya, teman-teman ya. Putujana itu berarti orang yang belum suci ya. Ini ada 6. Ada 6. Yaitu loba dosa moha, aloba dosa moha. Kalau kita seorang putujana, akarnya pasti 6. Paham ya teman-teman ya? Sementara mereka yang sotapati ya, itu yang muncul pada sotapana. Itu yang timbul pada sotapati ya, sotapati ya, sotapana ya. Sotapana. Ada berapa nih teman-teman sotapana? Sotapana masih ada 6. Masih ada loba. Tapi lobanya dia yang di Tigata Wipayutang. Ya, bukan di Tigata Sampayutang dia. Mohanya masih ada yang udaca ya. Dosanya masih ada. Jadi ada 6 nih ya. Terus untuk yang terkait dengan sakadagami sama. Itu yang timbul pada sakadagami ada 6. Karena kan seorang sakadagami dan seorang anagami hanya mematahkan 3 belenggu dan 2 yang dipatahkan, 2 dilemahkan sehingga akarnya tetap seorang sakadagami aja hetunya ada 6. Nah, baru kita berbicara yang hetu yang timbul pada anagami ada berapa nih? Ada berapa teman-teman? Cuman ada 5. Kenapa ada 5? Karena dosanya sudah tidak ada. Loba masih ada, moha masih ada, aloba, adosa, amoha ada. Jadi tanpa dosa. Kebenciannya masih sudah lenyap, ya. Dan tentu kalau kita bicara terakhir ya, bicara hetu yang timbul pada arahata ada 3, yaitu aloba, adosa, dan amoha. Nah, itu kalau kita bicara kategori seperti itu ya Romo. Nanti pada pelaksanaannya kan ini nggak mesti, ini kan maksimal kalimat ya.
Oke, kita bahas ini ya teman-teman ya, Sobana Cita 24. Kalau teman-teman kita berbicara di Sobana, indah. Sobana Cita 24. Di keluarga Sobana Cita 24, kalau teman-teman masih ingat, ada 3 keluarga kecil. Ya, ada 3 keluarga kecil. Yang pertama adalah keluarga yang disebut Maha Kusala Cita 8. Ya, Maha Kusala Cita 8. Yang kedua adalah Maha Wipaka Cita 8. Dan terakhir adalah Maha Kiriya Cita 8. Nah, teman-teman kan pernah tahu ya, untuk kasus yang namanya, saya pakai merah karena merah nggak muncul di sini ya. Untuk kasusnya Maha Wipaka dan Maha Kiriya masuk dalam kategori Abhyakata. Ya, masuk dalam kategori Abhyakata. Nah, kalau teman-teman masih ingat, Maha Kusala Cita ini dibagi 8. 8-nya kalau guru saya yang Mulia Keminda, 8-nya panjang. 8 semua. Ya, 8, 8, 8. Tapi kita kebetulan supaya memudahkan belajar kita, karena kita melihatnya dari sisi perasaan, dari sisi akar, maka kita bulatannya dari 8 itu kita bagi menjadi 4-4. Ya, 4-4, 1, 2, sama aja sebenarnya ya. 3, 4. Sama di bawahnya juga ya. 1, 2, 3, 4. Lalu yang berikutnya, yang warna hijau. Wipaka itu hijau ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Dan yang terakhir tentu warna kuning. Ya, warna kuning itu karena kiriya fungsional 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, teman-teman, cara membaginya, kalau teman-teman masih ingat pelajaran bab 1 ya, kita membaginya begini, teman-teman. Kalau masih ingat. Tuh. Masih ingat ya, baginya begini. Tuh, ya. Baginya begitu. Sisi sebelah kiri pasti 2 akar. Dan sisi sebelah kanan pasti 3 akar. Kalau teman-teman masih ingat nih. 3 akar dan 2 akar itu apa bedanya, Romo? Nah, kalau 3 akar, berarti dia ada aloba, ada adosa, dan ada amoha. Sementara kalau 2 akar hanya ada aloba dan adosa saja. Nah, perbuatan ini bisa menentukan. Kita sekarang kita bicara kusala. Kusala itu perbuatan, makanya warnanya biru ya. Perbuatan. Perbuatan ini teman-teman termasuk diantaranya adalah 10 dasa punya kirawatu, 10 kamapata, dasa pamapata, kusala kamapata. Itu semua perbuatan-perbuatan baik kalau dilakukan minimal cita yang bermasuk, cita yang dilaksanakan ada 8 itu. Tapi perbuatan baik kita bisa 2 akar, bisa 3 akar, tergantung sadar. Pokoknya kalau kita bicara kusala, di cetasika, kusala ini, kita bicara ini kan biru kusala ya. Kusala ini, apa yang disebut kusala? Kita pernah belajar, kusala itu secara mental dia sehat, dia pantas dipuji, berakibat kepada kebahagiaan. Tapi kusala itu pada dasarnya adalah 25 sobana cetasika. Sobana cetasika 25. Ya, kusala isinya adalah sobana cetasika 25. Apa itu? Ada sada, ada sati, ada hiri, ada otapa, ada aloba, ada adosa, ada tatra, majatatra. Ada kaya pasadi, cita pasadi. Kaya lahuta, cita lahuta. Kaya muduta, cita muduta. Kaya kamanyata, cita kamanyata. Kaya pagunyata, cita pagunyata. Kaya ujukata, cita ujukata. Gitu ya. Teman-teman kita belajar itu. Lalu ada
Ada sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, gitu kan? Lalu ada karuna dan mudita, serta ada panya. Totalnya semua 25. Yang disebut kusala di sini pasti sobana cetasika 25. Ya. Perbuatan baik itu mau dasa punya kiryawatu, mau 10 kusala kamapata, semuanya pasti terkandung yang disebut namanya sobana cetasika 25. Ya. Minimal 19. Minimal 19 yang ini. Minimal 19 ya. Nah, teman-teman sekalian, sekarang ternyata waktu pada saat melakukan perbuatan baik, walaupun sobana cetasika 25 yang bisa menyertainya, terkadang perbuatan baik kita ada yang 2 akar. 2 akar itu ini penentu nih, panya nih. Nah, ini pasti panya penentu. Kadang disertai panya atau tidak disertai panya. Kalau disertai panya, maka semua bulatan 1, nanti kita lihat programnya Korubi ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Semua yang ada di sisi sebelah kiri kita ini, itu pasti akarnya adalah aloba, adosa, dan amoha. Romo, kenapa perbuatan itu bisa 2 akar dan 3 akar? Nah, itu kan teman-teman ya. Tergantungnya ini nih, keyakinan kita nih, sada dulu nih. Ya, makanya kenapa sada ini penting. Ini sada ya. Kalau sada ini berkembang di dalam batin kita, kan dia memurnikan batin. Sehingga kilesa terendap. Sehingga panya muncul. Nah, kalau kita sekarang tidak punya sada, panya nggak mungkin muncul. Makanya penting. Kalau kita tahu yang namanya panya didapat dari 3 hal. Sutamaya panya, lalu cinta maya panya, dan bawana maya panya. Tuh, teman-teman. Apa itu suta? Belajar, mendengar. Kalau kita nggak belajar, nggak mungkin panya berkembang. Ya, teman-teman ya. Kalau makanya kenapa kita penting setiap Senin, besok kita Selasa belajar Abhidhamma bab 8 karena saya minjem 5 minggu untuk belajar Abhidhamma bab 8 karena saya pakai harinya buat ngajar tempat lain. Jadi tolong teman-teman lihat baik-baik. Ini Sutta Maya Panya, belajar dhamma seperti ini di YouTube akan menimbulkan panya loh. Dengan kita belajar, minimal perbuatan baik kita jadi bagus nih. Ada panyanya. Ya. Perbuatan baik kita ada panyanya. Nah, bisa nggak sekarang? Kalau ada orang yang berbuat baik, rugi loh kalau tanpa panya. Dia berdana, tadi saya ajak teman-teman, saya ajak untuk berdana karena di wihara di mana nih wihara saya lihat nih, wihara di Banyuwangi namanya Dhamma Sarana kena puting beliung karena kemarin anginnya besar. Romo T. Harmanto mengundang kita untuk sumbangsi ya. Itu kalau kita tidak disertai sada keyakinan, panya tidak muncul, maka kita berdana tanpa akar. Tanpa 2 akar maksud saya. Tidak ada panyanya. Padahal kita berdana di tempat yang sama, di wihara yang sama, ya. Tapi karena kurang sada, panya nggak berkembang, kita jadi rugi. Makanya kenapa kita penting belajar Sutta Maya Panya. Sutta Maya Panya ini panya yang dihasilkan dari belajar, ya. Kalau Cinta Maya Panya, panya yang dihasilkan dari proses perenungan. Dan Bawana Maya Panya dari pengembangan meditasi. Ini diulang-ulang nih. Ulang dari belajar Abhidhamma atau belajar mendengarkan ceramah, direnung-renungkan ya. Tapi kalau ini dari proses meditasi. Nah, dari situ jelas ya teman-teman. Jadi kalau sisi sebelah kiri itu pasti 3 akar. Sementara sisi sebelah kanan pasti hanya 2 akar. Padahal kita sedang bicara mahakusala dulu nih. Kita sedang bicara perbuatan kusala. Kalau kita bicara perbuatan kusala, berarti harus sobana citasika 25. Baik itu mau dasa punya kiryawatu, 10 perbuatan baik, dasa parami, 10 parami, semuanya didukung, dihasilkan oleh sobana cetasika yang 25 tadi. Nah, karena itulah saya berharap sama Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian, betapa dahsyat dan pentingnya kita belajar
Karena kalau kita sudah belajar Dhamma, apalagi kepada guru-guru yang belajar mengajarkan Abhidhamma atau mengajarkan Sutta secara presisi, ya, kita sering dengarkan yang mulia Bante Asin, Bante Nanu ya di YouTube ataupun di DBS, itu menambah parami karena kita menambah banyak. Ya, kalau kita belajar dari ceramah-ceramah yang mungkin tidak membawa manfaat, tidak membawa parami, ya kita tinggalkan saja karena pasti tidak membawa banyak wisdom di sini. Maka dari itu kenapa pentingnya kita belajar. Ya, jadi teman-teman, sayang sekali ya, misalnya kita punya kesempatan yang sama untuk melakukan kebajikan yang sama tanpa diiringi oleh banyak, jadi dua akar. Nah, kalau jadi dua akar, Romo, nanti kita akan lihat di dalam Dhamma Sanggani. Kalau perbuatan itu dua akar, nanti hasilnya, contoh ya teman-teman ya, ini perbuatan panya, ini kan panya nih perbuatan kan, nanti kan berhasilnya di sini. Semua perbuatan baik yang kita lakukan, kalau di munca, kuba, dan para cetananya ada somanasa, udah dengan rasa gembira gitu ya, maka perbuatan baik di sini pasti hasilnya di Mahawipaka. Pasti hasilnya di Mahawipaka. Nggak mungkin nggak di mana. Dan Mahawipaka ini punya fungsi sebagai apa? Sebagai Tadaramana Patisandi Cuti. Nah, kita lihat nih teman-teman ya. Ya teman-teman tahu sekarang kita belajar fungsi. Ya. Saya lihat nih, ya, mudah-mudahan bisa. Oke, nih teman-teman lihat ya, kita sedang belajar di sini ya. Kita sedang belajar di Sobana. Kita sedang belajar di Sobana. Kelihatan nggak teman-teman? Sobana ini teman-teman kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan ya? Sobana ya. Nah, kita sedang belajar Sobana dari sisi akar. Semua 1, 2, 3, 4 itu 3 akar. 1, 2, 3, 4 itu 3 akar. 1, 2, 3, 4 itu 3 akar. Nah, tadi tulisan saya ada Mahakusala. Mahakusala di sini singkatnya MKU. Ya, Mahakusala singkatnya MKU. Mahawipaka disingkatnya MVI ya, MVI ya. Lalu Mahakiriya disingkatnya jadi MKI, Mahakiriya. Teman-teman lihat nih, teman-teman tolong lihat di sebelah sini lagi. Jadi ini perbuatan yang di sebelah sini 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 adalah perbuatan yang 3 akar. Sementara yang sisi sebelah sini, sisi sebelah sini, sisi sebelah sini, ini adalah 2 akar. Perbuatannya sama. Perbuatannya sama, ya, wiharanya sama, bantenya sama, yang kita sudah diberikan dana, tapi kualitas batin kita bisa berbeda-beda. Ada yang berdana dengan panya, ada yang berdana tanpa panya. Kalau mereka berdana tanpa panya, maka hasilnya akan berbeda. Karena semua perbuatan baik yang kita lakukan di Mahakusala ini akan menghasilkan di Mahawipaka. Nah, Mahawipaka ini punya fungsi. Kalau saya klik salah satu ya, nih kita lihat nanti fungsinya. Saya riset dulu. Teman-teman tolong lihat di sini. Ini kan nggak nyala nih ya. Ini kan tidak nyala ya teman-teman ya. Kalau saya klik di sini salah satu aja. Nih saya klik. Maka semua 4 ini punya 4 fungsi dia. Fungsi pertama adalah fungsi Patisandi. Apa itu Patisandi? Patisandi adalah fungsi kelahiran kembali. Di sini adalah tempat untuk dilahirkan di alam manusia dan 6 alam dewa. Di sini ada tempat lahir di alam manusia dan 6 alam dewa. Dapat dari mana nih Mahawipaka ini? Dapat dari perbuatan Mahakusala. Gitu ya teman-teman, kita lihat lagi. Di sini juga menjadi bawangga cita. Bawangga itu proses kehidupan. Kalau teman-teman belajar di sini jadi proses kehidupan, berarti kalau Anda jadi manusia, sepanjang kehidupan Anda jadi manusia. Kalau Anda menjadi dewa, sepanjang kehidupan Anda menjadi dewa. Bawangga itu proses kehidupan, ya. Lalu ada Tadaramana, fungsinya menyimpan. Semua perbuatan baik yang Anda lakukan disimpannya di sini nih. Ya, dan simpannya di Tadaramana sebagai perbuatan baiknya, ya. Tinggal tergantung bahwa ini memiliki 4 fungsi, ini punya 4 fungsi, ini punya 4 fungsi, lihat sebelah kanan sini, ini punya 4 fungsi, ini punya 4 fungsi, ini punya 4 fungsi, ini punya 4 fungsi. Tapi fungsi ini hanya berlaku 1. Mana dulu yang mainkan? Kalau dia yang memainkan fungsi Patisandi, maka bawangga, Tadaramana cuti nggak akan terjadi. Nah, di sini pula menjadi tempat buat kelahiran kembali, buat meninggal.
Terus ada meninggal di sini nanti. Mereka yang lahir di alam dewa, 6 alam manusia, 1 alam manusia dan 6 alam dewa. Dia punya cuti, pati sandi, dan sadaramana di sini. Nah, teman-teman nanti kita akan lihat kitab Dhamma Sanggani ya. Di kitab Dhamma Sanggani teman-teman lihat perbuatan baik yang 3 akar, 1, 2, 3, 4. Nah, ya itu ya di situ ya teman-teman. Saya coba lari ke sini lagi. Nih teman-teman tolong saya lari ke sini. Ya. Ini saya hapus teman-teman biar teman-teman kan sudah saya jelaskan di situ ya. Saya mau lihat di sini aja nih, ini teman-teman perbuatan baik ya. Bentar saya hapus. Ya, kalau di wihara yang hapus Pak Tohanda nih ya, teman-teman. Nah, teman-teman kita lihat di sini ya. Teman-teman kita lihat di sini. Ini kan perbuatan baik kita ya. Semua perbuatan baik kita adanya di sini. Kalau kita berbuat baik ada di sini ya. Saya pakai warna netral, mungkin warna ini ya. Perbuatan baik kita, semua perbuatan baik kita ada di sini. Kesadarannya ya. Kalau perbuatan baik kita kesadaran di sini. Nah, teman-teman, waktu kita berbuat baik, ya, waktu kita berbuat baik, perbuatan baik kita ini salah satunya misalnya dana saja nih. Saya ambil contoh ya, sampel ya. Saya ambil sampel misalnya berdana. Berdana itu kalau orang tidak mengerti kalau orang mengerti yang tidak pakai panya, berdana artinya memberi. Gitu kan? Tapi mereka yang pakai panya, berdana berarti melepas. Itu kan kalimatnya. Nah, teman-teman lihat nih. Perbuatan baik berdana itu, kalau kita belajar di Abhidhamma, sebelum berdana ada yang nama kalimatnya. Di sini saya kasih, ada niat. Niat sebelum berdana. Gitu kan? Terus ada waktu pada saat berdana. Dan ada sesudah berdana. Ini kan ada sesudah berdana. Ini kan ini terus terang teman-teman ini pasti kita akan mengalami jeda di sini. Ya, kalau kita mau berdana kan kita ada niat mau berdana. Terus pada saat berdana kita bagaimana kondisinya, setelah berdana bagaimana kondisi batin kita. Lihat tuh, kalau kita tidak belajar Dhamma, orang tuh kalau berdana lihatnya meter, materi. Berapa materi yang kita berikan. Kalau materi kita besar, kita merasa bangga. Ya, padahal kalau kita belajar Abhidhamma, yang kita lihat pada saat berdana adalah yang dilihat adalah kualitas batinnya. Kualitas batinnya, ya teman-teman. Pada saat sebelum berdana, berarti ada kubha cetana. Ya. Munca cetana. Ya. Dan ada apara cetana. Dari 3 cetana ini, teman-teman, yang paling hebat kualitasnya adalah ini, teman-teman. Saya pakai warna merah, jadi attention. Ini, teman-teman. Kualitas batin yang tentukan adalah ini. Mungkin pada saat Anda niat berdana, Anda niatnya diajak. Tadi saya ajak kan teman-temannya, ayo kita berdana, yuk, gitu kan. Anda cuma niatnya diajak, nggak apa-apa. Pada saat Anda berdana, Anda penuh dengan rasa senang. Niatnya juga senang. Setelah berdana, apalagi setelah Anda melihat, oh wiharanya ternyata dana yang Anda berikan diberikan manfaat, benar-benar dilaksanakan renovasinya karena memang kena puting beliung misalnya. Setelah berdana Anda merasa senang, kualitas batinnya somanasa, ya dengan 3 akar, tentu kita bicara 3 akar ya. Maka hasilnya teman-teman, dalam kitab Dhamma Sanggani, perbuatan baik yang Anda lakukan dengan ininya somanasa, lalu ininya juga somanasa, maka hasilnya perbuatan baik yang Anda lakukan di sini dengan salah satu di sini ya, tentu ya. Yang 2 ini tentu ya. Perbuatan baik yang 4 ini yang nyana wipayutang ini hasilnya tidak hanya 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, tetapi hasilnya bisa 16, teman-teman. 16 dari mana Romo gitu kan?
16 itu tidak hanya dilahirkan di sini, teman-teman nih, di 6 alam dewa, 1 alam manusia, tetapi sepanjang kehidupan Anda, mata Anda melihat yang bagus, kuping Anda mendengar suara-suara yang merdu, hidung Anda mencium yang wangi-wangi, Anda merasakan makanan yang selalu nikmat, nggak pernah merasakan susah dari makanan, tubuh Anda mendapat sentuhan yang bagus, baju yang lembut, pakaian yang cukup, lalu Anda bisa menerima, memeriksanya dengan senang hati. 8 ini dan 8 ini adalah buah dari kebaikan yang Anda lakukan dengan 3 akar pada saat munca, puba, dan aparacetananya dengan penuh somanasa. Tapi, kebalikannya tapi, kalau Anda berbuat baiknya di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Saya balikin lagi ke gambar ini. Kalau Anda berbuat baiknya di sini dengan somanasa, tapi di sini ya enggak somanasa nih. Di sininya cuman UPK saja misalnya. Nah, anggap ya di sini UPK ya, teman-teman. Sedikit kesenangan. Hasil yang tadinya somanasa dengan UPK tidak 16, tapi hanya 12. Hasilnya di mana Romo 12 itu? Kita lihat nih ya. Kita lihat ya teman-teman. Hasilnya di sini. Hasilnya di sini. Perbuatan baik yang Anda lakukan ini hasilnya hanya mencapai wipaka yang 2 akar. Yang hanya 2 akar. Yang hanya 2 akar. Tidak 3 akar lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasilnya hanya 12. Gara-gara aparacetananya hanya tidak somanasa. Ya. Itu perbuatan 3 akar. Gara-gara aparacetananya tidak itu jadi 12. Bagaimana dengan perbuatan baik yang 2 akar, Romo? 2 akar ini kalau dia somanasa, baik puba, munca, dan aparacetana, hasil 12 sama. Tapi kalau dia enggak, kalau dia UPK aparacetananya, hasilnya hanya 8 di sini loh. Nggak bisa menjadikan orang lahir di alam dewa dan nama manusia lagi. Hanya senang makan, hanya senang dipuji, hanya senang dapat makan pakai cukup, tapi tidak membawa kelahiran di alam-alam manusia lagi dan 6 alam dewa. Bayangkan teman-teman, akar itu mempengaruhi akibat. Ya, akar itu sangat mempengaruhi akibatnya. Kalau nanti di sini akar perbuatan baik kita jadi bisa 16, tergantung ini ya aparacetananya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ini hasil nomor 1, perbuatan nomor 1 tidak serta-merta hasilnya jadi nomor 1. Ya, hasil nomor 2 tidak serta-merta hasil nomor 2. Dia tidak berlaku. Nanti kalau kita kembali ke keluarga Mahagata, baru dia berlaku. Yang perbuatan baik di sini hasilnya bisa di sini, 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 bisa di sini. Dia tidak menentu, ya. Bisa nyana sampayutang asangkarikang, bisa nyana sampayutang sasangkarikang, bisa nyana wipayutang asangkarikang, bisa nyana wipayutang somanasa, tentu baik itu UPK, ya. Jadi memang tidak serta merta nomor 1 di sini pasti buahnya di nomor 1, nggak bisa. Sangat tergantung pada saat puba cetana, munca cetana, dan apara-paracetana. Perbuatannya 3 akar dilakukan, aparacetananya sedikit kles, nanti akan dapat nyana wipayutang hanya 2 akar, dan ahetuka kita yang bagus. Ya, teman-teman, seperti itu. Ini adalah tempat, tadi punya 4 fungsi kan dia, tapi dia ini di sini adalah tempat kelahiran kita. Kalau kita jadi manusia, kita sebenarnya sudah lahir di sini nih, ya, kita lahir di sini karena kekuatan wipaka kita di sini. Ya, Mahawipaka ya. Mahawipaka adalah hasil dari perbuatan maha kusala. Sekarang ini Mahakiriya. Mahakiriya ini, kiriya itu punya adalah arahat. Punya juga Paceka Buddha. Punya juga si sama Sambuddha kan? Sama Sambuddha. Nah, teman-teman, ternyata para Buddha, Paceka Buddha bisa saja melakukan perbuatannya yang 2 akar.
tanpa 3 akar, tapi tentu perbuatannya kiriya, tidak menghasilkan. Semua perbuatan yang mahakiriya tidak menghasilkan. Kenapa tidak menghasilkan? Karena hanya fungsional. Hanya fungsional saja, tidak menghasilkan, ya. Jadi walaupun dia melakukan dengan 2 akar, kenapa bisa 2 akar? Misalnya dia berdana pindah patah. Ya ingat ya, kalau seorang arahat pencapaiannya di lokutara, tapi hidup misalnya gini, saya ambil contoh ya, biar teman-teman paham dulu. Saya pakai ini deh, biar teman-teman tahu. Saya pakai gambar kita yang 108 nih, teman-teman. Ya, teman-teman kan manusia biasa nih. Ketika teman-teman, saya riset dulu. Teman-teman manusia biasa, misalnya kita nih seorang petujanan. Waktu kita seorang petujana kan kita punya kesadaran kama wacara di sini kan. Ya. Teman-teman tahu ya kita punya kesadaran di sini ya. Nih. Nah, terus teman-teman meditasi vipassana. Waktu teman-teman pertama kali meditasi vipassana, teman-teman pasti menggunakan ini Mahakusala meditasinya. Tapi nanti kalau teman-teman sudah masuk ke Gotrabu, parikama, tadi ya kita bicara parikama kita belajar bab 8 kemarin ya. Kesadaran maga yang pertama, patama maga parikama gitu ya. Masih ingat ya pelajaran bab 8. Kalau teman-teman nanti belajar di bab 8, teman-teman akan tahu nih. Pada saat teman-teman memasuki parikama, pencapaian maga sotapati nih, pertama kali kan harus di sini kesadarannya, yang 3 akar. Yang 3 akar, nggak bisa yang ini, nggak bisa pakai yang ini. Hanya bisa pakai yang 4. 1, 2, 3, 4. Nah, pada saat teman-teman meditasi vipassana memasuki patama maga parikama, maka teman-teman langsung masuk maga. Maga yang pertama. Kalau Dutya jadi yang sakadagami. Kalau Tatya yang anagami. Anagami. Kalau Catu yang arahat. Kita sedang bicara ini, kepunyaan arahat. Anggap saya sekarang teman-teman mencapai catuta maga parikama, sehingga teman-teman bisa menghasilkan yang namanya maga keempat, yaitu arahata. Kalau sudah arahata maga, pasti arahata pala. Teman-teman manusia kesadaran di sini sebelum jadi arahat pakai pintu ini kesadarannya. Setelah mencapai arahat, teman-teman ada di sini kesadarannya. Kalau teman-teman sekarang kesadarannya udah sampai arahat maga pala, teman-teman walaupun tinggalnya tubuhnya manusia, tapi kesadarannya lokutara. Pencapaiannya. Nah, teman-teman sekali lagi teman-teman misalnya sudah jadi arahat, teman-teman misalnya pindah patah di sini, cuma 2 akar misalnya, ya. Teman-teman misalnya membasuhi kaki hanya 2 akar. Waktu pindah patah kan membasuhi kaki tuh cuma 2 akar saja. Tapi pada saat teman-teman ceramah, ya para arahat ceramah, ini adanya di 3 akar. Ini adalah perbuatannya, pencapaiannya di sini, gitu ya teman-teman ya. Bedain perbuatan dan pencapaian. Nah, kalau sudah ini hanya sekali dapat nih. Maga sekali dapat, langsung pala. Dia pala ini bisa berkali-kali. Kalau dia duduk meditasi di sini, memasuki niroda samapati, dia dapat lagi pala di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman tahu nih, di sini adalah lokutara cita itu pencapaiannya saja. Ya. Tapi keseharian kan dia sebagai manusia kan ada di sini. Nah, ketika dia mau melakukan sesuatu, misalnya kayak Sang Buddha, misalnya Sang Buddha pernah dijatuhkan batu oleh Dewa Datta. Di sini kesadarannya terimanya. Lalu si orang Ambapali Cinca juga di sini dia terimanya. Kenapa seorang seorang arahat, seorang sama Sang Buddha masih menerima penderitaan di sini? Karena Saupadisesa Nibbana. Dia sedang menerima buah sisa dari perbuatan-perbuatan yang lalunya saja, ya.
Nah, seperti itu tuh teman-teman. Jadi teman-teman bisa paham sekarang ya, mudah-mudahan mengerti. Jadi ini kesadaran lokutara cita ini adalah kesadaran pencapaiannya saja. Maga, phala, pencapaian. Tapi setelah mencapai, keseharian teman-teman ada di dalam kama wacara, karena teman-teman ada di dalam manusia. Sang Buddha kan ada di dalam manusia. Nah, kesan dalam manusia itu tentu aku salah cita 12, lenyap. Tapi ahetuka cita, nerima. Waktu Sang Buddha tersenyum di sini. Ya. Lalu Sang Buddha mau mencapai jana di sini. Lalu ketika Sang Buddha mencapai jana 1, kesadarannya ada di sini. Waktu mau mencapai jana 2 harus dari sini dulu. Sampai di sini. Ini 2 nih, ya. Kalau di sini harus dari sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bermainnya di gambar ya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengajak teman-teman sekalian ya. Perbuatan mahakiriya cita bisa saja 2 akar, walaupun dia seorang arahat atau seorang paceka Buddha atau sama Sang Buddha. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan baik ini misalnya membasuh kaki, kan Sang Buddha harus mandi, harus pakai jubah dan sebagainya. Dia pakai mungkin seperti, tapi pada saat dia membabarkan dhamma, dia bermeditasi, adanya di sini ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah keseharian yang dipakai oleh sama arahat, paceka Buddha dan sama Sang Buddha. Untuk kesadaran lokutaranya adalah pencapaiannya saja. Ya. Hanyalah pencapaiannya saja. Nah, jadi teman-teman sekalian, sekarang teman-teman tahu ya betapa pentingnya kita belajar akar. Dengan teman-teman tahu kita belajar akar, maka kita bisa punya kualitas kebaikan kita lebih superior. Kita sekarang tahu nih, saya berdana sama, materi yang sama, jumlah yang sama. Lalu kita tahu juga bahwa ada wihara yang sama yang terus kita danai, ada biku sangga yang sama ya yang kita danai. Tapi kalau kita tidak memainkan panya ada di mana? Kita lihat nih di Tasika ya. Ini teman-teman kita lihat Tasika sekarang. Tuh teman-teman lihat. Sekarang saya riset nih teman-teman ya. Ini kita sekarang lihat. Saya tidak membahasnya yang kiri ya, kita bahasnya yang kita saja nih ya, yang kita seorang kepijana. Ini teman-teman lihat, kalau kita lihat di sini, perbuatan baik kita di sini, maka 38 cetasika menyertai. Tentu tidak mungkin 38, tapi di sini kalimatnya maksimal. Ya. Minimal dia 33 cetasika. Kenapa? Karena mungkin sama waca, kalau sama waca muncul, sama kamanta, sama jiwa nggak mungkin muncul bareng. Kalau karuna muncul, mudita nggak mungkin muncul bareng. Tapi ingat, semua perbuatan baik yang kita lakukan di sini pasti ada panyanya. Tuh, saya klik panya aja nih, saya klik panya ya teman-teman. Karena kita sedang ngomongin cobaan cetasika. Kalau saya klik panya, maka semua yang warna ini disertai panya. Tadi Anda tahu ya, panya itu wisdom. Wisdom itu hanya didapat dari sutta maya panya, cinta maya panya, bawana maya panya. Dan tujuan akhir kita timbul wisdom panya di sini. Karena panya di sini artinya adalah pencapaian. Salah satu pencapaian maga 8 adalah panya dalam kategori itu, ya. Nah, itu seperti itu teman-teman. Walaupun kita tahu waktu kita belajar di bab 2, saya riset ya, kita pernah belajar di bab 2 kalau perbuatan baik ini ada 38. Seluruh cobaan hanya samana cetasika 13 muncul, aku salah tidak muncul, sobana 25 muncul. 13 tambah 25, totalnya maksimal 38. Padahal nggak mungkin yang ini muncul bareng. Nggak mungkin ini muncul bareng, sehingga minimal 33. Jadi teman-teman, sekarang tahu ya, kalau kita bicara sobana, pasti sobana cetasika. Kalau kita bicara aku salah, pasti sobana cetasika ikut semua. Sama. Nah, ini kan abhyakata nih. Tuh, abhyakata teman-teman lihat. Kenapa di wipaka tidak muncul sama waca, sama kamanta, sama jiwa? Karena ini kan fungsinya adalah patisandi bawangga, kadarama dan cuti.
Ini bukan perbuatan. Kalau perbuatan kama masuk dalam kategori sama waca kan kama, sama kamanta kama, sama ajiwa kama, karuna kama, mudita kama. Karena dia masuk kama, dia hanya masuknya di kusala dan wipaka, eukirya. Tapi di wipaka dia tidak dapat. Di wipaka tidak ada sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, karuna, dan mudita. Karena dia sedang menjalankan fungsinya sebagai patisandi. Kalau tidak patisandi, bawangga. Kalau tidak bawangga, kadaramana. Kalau tidak ramana, cuti. Dia hanya fungsinya itu. Sehingga tidak muncul, bahkan dia bukan perbuatan, maka tidak ada sama waca, sama kamanta, sama ajiwa, karuna, dan mudita. Tuh, begitu teman-teman sekalian. Nah, jadi jelas ya. Jadi ini yang disebut MKU, Mahakusala, adalah perbuatan yang bisa dilakukan oleh seorang putujana seperti kita. Kalau kita ingin bisa mencapai keluarga Mahagata, rupa wacana 1, jana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, Anda harus dimulai dari sini. Duduk dengan tekun. Mengamati napas masuk, napas keluar, Anda bisa pindah keluarga. Duduk di sini dengan tekun, mengamati rupa sebagai anicca, cita sebagai anicca, dukkha dan anatta, maka Anda akan pindah keluarga pencapaian maga di sini. Entah itu sotapati maga, yang akan berakibat kepada sotapati pala, sakadagami maga, yang berakibat langsung kepada sakadagami pala, anagami maga, yang berakibat langsung kepada anagami pala, dan arahata maga, yang berakibat langsung kepada arahata pala. Setelah mencapai kesadaran ini, Anda berada di keluarga Lokutara, tetapi Anda tinggal, tubuh Anda sebagai ditinggalnya di kala manusia. Karena tubuh Anda tinggal dalam manusia, maka Anda masih menggunakan perbuatan baik, Anda masih menggunakan yang kiriya. Khusus untuk seorang sotapati, sakadagami, anagami, dia ada di sini. Tapi yang di sini yang kuning, hanya kepunyaan arahat, paceka Buddha, dan sama Sang Buddha. Jadi begitu, Romo Ardi, perbincangan kita sudah selesai. Saya mungkin silahkan kita buka tanya jawab. Kita masih punya waktu yang panjang ya. Saya persilahkan, Romo. Ya, sadu, sadu, sadu. Ya, Kohos, gimana komentarnya Kohos? Jelas Mo, sangat jelas Mo. Romo Ya. mau tanya, kalau apara cetana itu sampai apa ya, sampai sehari, seminggu atau bagaimana Romo? Mohon Makasih. maaf. Iya. Boleh dinyalakan videonya, iya. Ibu? Iya, iya. Mau tanya Romo, kalau apara cetana itu sampai kapan ya Romo ya? Kalau itu sesudah dana yang sesudah dihitungkannya sampai kapan ya? Seminggu apa? Baik, makasih Ibu. Itu aja. Makasih Begini Romo. ya. Oke, ini kita lihat begini. Saya hapus ya. Jadi ingat ya, kita punya, kalau kita perbuatan cetana itu, kehendak itu sangat dikategorikan dari 2, ada 3 ya. Tadi ada puba, gitu kan. Ada munca, ada apara. Nanti teman-teman akan belajar di Devina ya, akan belajar di bab 4 besok nih ya. Selain apara, nanti ada apara, para, cetana. Ini ada lagi nanti begini nih tuh ya. Ini kalimatnya cetana juga. Ya. Nah, tadi kan pertanyaannya, apara cetana ini, kehendak setelah berdana ini, waktunya berapa lama, gitu kan? Iya. Waktunya berapa lama, ya? Kalau saya membaca, sesudah melakukan perbuatan baik. Contoh misalnya, kita berdana jubah kepada Bante, gitu kan? Pada saat niat, oh kita nanti di wihara ada katina, saya mau dana jubah. Landas dengan penuh kesenangan. Nanti datang dari rumah ke wihara, jaraknya sekian kilo, Anda tetap mempertahankan rasa senang Anda. Pada saat Anda berdana kepada para biku, Anda merasa senang.
Anda setelah Anda berdana selesai, Anda lihat, aduh, saya berdana tadinya mesti kepada biku yang lebih senior, Lungpo di sini. Ya, saya berdananya kepada biku yang tengah. Aduh, saya salah nih. Mesti saya ke sini. Itu namanya aparat cetana sudah dikotori. Ya. Karena biku yang hadir pada saat katina di wihara itu adalah mewakili sangga. Kalau dia mewakili sangga, sangga yang akan datang, sangga sekarang, dan sangga masa lalu. Ya, kita tidak pernah mengenal kalimat sangga A, sangga B, sangga ya sangga ya. Nah, jadi teman-teman, Ibu, waktunya adalah aparat cetana, waktunya adalah sesudah melakukan perdana waktu itu. Tapi kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian Ibu lewat wihara ini, Ibu masih merasa senang, namanya apara cetana. Nanti kita bahas di bab 4 lebih detail ya, terkait dengan apara cetana. Karena kita hari ini sedang membahas terkait dengan hetu yang berkaitan dengan sobana yang indah ya. Karena sobana sangat terpengaruh oleh kuba, munca, dan apara. Jadi ini kalimat ini waktunya kapan? Pada saat itu, sesudah berdana. Tapi kalau udah lewat 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, setahun kemudian, yang memainkan peran adalah apara cetana. Dan ini sangat menentukan sekali. Kenapa kok kita nanamnya cuma sekali? Nanti kita bahas di bab 4 ya, Bu. Kok buahnya bisa ribuan kali, bertahun-tahun bisa berbuah terus, yang bermainnya adalah apara cetana. Gitu Ibu Devina ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Sadu. Ya, Rama Ramani Kalemita semakin menarik pembahasan hetu pada kesadaran Sobana Cita 24. Tadi secara garis besar Romo menyampaikan bahwa Sobana Cita 24 ini hetunya terbagi 2 ya. Kalau yang terkait dengan nyana sampayuta, terkait dengan pengetahuan atau panya, hetunya ada 3 akar, sedangkan yang nyana wipayuta tidak terkait dengan panya, hetunya ada 2 akar. Dan hetu ini muncul di mahakusala akan mempengaruhi wipakanya. Tadi sudah sama-sama kita lihat, kalau misalnya saat berbuat sebelum, saat, dan sesudah selalu didasari dengan somanasa, maka wipakanya akan maksimal ya, ada 16 wipaka akan kita terima. Kalau setelah berdana tidak hanya UPK atau tidak somanasa, maka tidak maksimal. Baik, sepertinya Romo Yuhandi sudah membuka video, sepertinya ingin bertanya ya. Silakan, langsung saja bertanya kepada Romo. Ya, silakan. Oh, baik. Ini memang isyarat kadang-kadang suka tidak sesuai ya. Romo, saya tanya Romo. Ya, kalau perbuatan baiknya itu tadi kan Romo terangin yang di 3 akar. Kalau terjadinya perbuatan baik itu di 2 akar dengan somanasa mau efeknya itu kemana? Oh iya. Kasih Bu Suryana ya. Ini saya hapus. Nih. Perbuatan baik yang kita lakukan kalau 2 akar ya. Ini kan begini ya, Bu ya. Ini saya silang nih, saya pakai merah. Nah, ini yang 4 akar. Ini kan yang 2 akar ya. Yang 2 akar sangat dipengaruhi juga oleh tadi uba cetana, munca cetana, dan apara cetana. Ya. Kalau 2 akar ini yang sangat berpengaruh kan ini nih tadi ya. Berpengaruh sangat ini. Kalau dia ini perbuatan baiknya dana, sampelnya dana ya. Maka hasilnya kalau ini ya somanasa semua tentu ya. Hasilnya dana yang 2 akar jadi 12. Yaitu 1, 2, 3,
4, 5, sama. Hasilnya 12, ya, 1, 2, 3, 4. Dan di kusala citasika. Di kusala ahetuka cita. Yaitu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di aku salah itu 8. Jadi totalnya 12. Ini di sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi dia bisa saja perbuatan yang 2 akar, kalau kita dengan apara cetananya somanasa, masih bisa dilahirkan di 1 alam manusia dan 6 alam dewa, tapi kita lahir jadi manusia hanya dengan kualitas 2 akar. Kalau kalimat 2 akar, sampai meditasi, sampai bongkok-bongkok, tidak bisa mencapai kesucian. Kesucian aja susah, apalagi jana saja susah, apalagi kesucian. Karena yang 3 ini, yang 3 di sini, ya, yang 4 di sini maksud saya, yang 4 di sini inilah yang membuat kita bisa mencapai jana atau bisa mencapai arahat, ya. Karena apa? Karena bisa mencapai jana, tapi kalau di sini nggak bisa mencapai jana. Kenapa sekarang kita tahu kenapa kita lahir sebagai manusia hanya 2 akar? Karena pada saat kita berdana, kualitas dana yang kita lakukan hanya 2 akar. Berdananya tanpa panya. Ya, karena papanya, kenapa tanpa panya? Mungkin berdananya pengen dikenal, pengen tersohor, pengen dapat kedudukan, gitu ya. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan hanya 2 akar, walaupun dengan penuh kesenangan, tetap hanya dapatnya 12. Dapatnya hanya 12. Tapi yang lebih parah, kalau kita berbuat baiknya 2 akar, ininya minus. Enggak apara cetana, nya enggak somanasa. Hasilnya cuma 8. 8 itu mana nih? Yang ini doang. Perbuatan baik yang kita lakukan dengan 2 akar, kalau apara cetananya sama UPK, tidak membawa lahir di alam manusia dan 6 dewa. Jadi Ibu Sriana, kita tahu sekarang rugi nggak kalau gitu? Rugi. Iya, rugi. Kenapa rugi? Padahal perbuatan baiknya sama nggak dengan yang 3 akar? Wiharanya sama nggak? Sama. Wiharanya sama, berdana sama, bantenya sama. Dan sekarang kita mengerti, sekarang kita belajar Abhidhamma. Semua perbuatan baik yang kita lakukan, yang penting bukan selfie-nya. Semua perbuatan baik yang kita lakukan, yang penting harus kita jaga adalah jagalah hati, ya, menjaga kualitas batin agar selalu somanasa, agar selalu dengan wisdom. Karena begini Ibu, kalau Ibu berdana, lalu Ibu kotori, tadi kotori dengan tentu ada kalimat mana di sini ya, kesombongan ya. Nih gue sohor nih dana jubahnya mahal lagi dari impor, misalnya begitu. Karena pasti ada kesombongan. Kalau Ibu berdana dengan penuh kesombongan, Ibu telah mengotori kebaikan Ibu. Nanti dananya ada buahnya ada uletnya, ya. Perbuatan baik yang kita lakukan dana ini bukannya hasilnya superior, ya, tapi jadi inferior, gitu kan? Rugi kan kita? Rugi. Padahal kesempatan berdananya sama, wiharanya sama, sekali lagi. Maka dari itu sekarang ini yang penting bagaimana kita bisa menjaga kualitas batin. Nggak pernah dilihat berapa besar kecilnya, materinya apa. Yang jelas ketika kita berdana, masih ingat nggak cerita
cerita di dalam Dhammapada ya. Ada seorang Brahmana Ekasapata itu yang pernah saya ceritakan. Brahmana Ekasapata itu Brahmana yang hanya punya satu jubah. Kaum Brahmana waktu itu beristri. Jadi kalau dia pergi, istrinya di rumah. Kalau istrinya pergi, maka suaminya, saya Brahmana Ekasapata ini, Eka itu satu, Sapata itu kayak seperti berjubah satu doang. Jadi dia telanjang di rumah, istrinya berangkat. Nah, suatu hari ada Sang Buddha dengan rombongannya datang ke desa itu. Si Brahmana Ekasapata ini berperang melawan batin. Cetananya berperang ya, dana tidak, dana tidak, dana tidak, dana tidak. Kalau kita dulu saya SD itu sampai kancing baju. A, apa B, apa C jawabannya kan? Dana tidak, dana tidak. Akhirnya dia putuskan berdana. Dia putuskan berdana, cetananya dia berdana. Pada saat dia berdana, dia penuh dengan kesenangan. Sesudah dia berdana, dia teriak. Apa yang dia teriakkan dalam kalimat Dhammapada kata itu diciptakan. Dia berteriak, aku menang, aku menang. Pada saat itu ada Raja Pasenadi Kosala, Ibu. Ini Pasenadi Kosala ini gendut nih badannya ya. Kayak jelahut ya. Pasenadi itu Kosala itu gendut sekali. Dia melihat ada si Brahmana Ekasapata ini yang teriak aku menang, aku menang. Panggil itu orang, kata Raja Pasenadi tadi. Kenapa Brahmana kamu mengatakan aku menang, aku menang? Si Brahmana Ekasapata ini cerita kepada Raja Pasenadi Kosala. Raja, aku teriak menang karena aku gembira. Kenapa gembira? Jubah satu-satunya yang kumiliki, jubah bekas itu. Jubah bekas yang dia pakai, bayangkan. Nah, jubah satu-satunya yang kumiliki, aku danakan kepada Sang Buddha dan Sangha. Dan aku telah memenangkan pertempuran di dalam batinku. Jubah satu-satunya yang kumiliki, kudanakan kepada Sang Buddha dan Sangha. Pasenadi Kosala merasa senang dan bangga. Ya, maka dia menganugerahkan 4 jubah tambahan, 4 jubah baru dengan kelengkapannya, dengan 4 kereta kerajaannya. Si Brahmana Ekasapata ini bilang, Raja yang bijaksana, keempat-empatnya aku terima dan aku danakan kembali kepada Sangha. Keren ya, Bapak Ibu ya. Aku danakan kembali kepada Sangha. Raja ditantang begitu ya. Kalau gitu aku anugerahkan lagi engkau 8 jubah emas dengan 4 kereta tambahannya. Didanakan lagi kepada Sangha. Ingat ya 3 kali. Kalau 3 kali nggak 3 kali itu nggak didanakan lagi, biasanya raja marah dan itu akan berbahaya. Jadi sekali itu terusnya Pasenadi Kosala mengatakan, aku anugerahkan engkau kembali 16 jubah baru dengan 16 kereta kerajaan. Bayangkan para cetananya begitu dominan sekali. Tapi karena Puba cetananya ragu-ragu, Ananda bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, kenapa si Brahmana Ekasapata kok langsung berdananya, langsung berbuah dengan 16 kereta baru, 16 jubah baru dengan 16 kereta kerajaan. Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, seandainya Ananda, kalau si Brahmana Ekasapata ini tidak, pada saat dia Puba Cetana tidak untung rugi, dana tidak, maka mestinya, kata Sang Buddha, si Brahmana Ekasapata itu akan mendapat 32 jubah baru, jubah emas dengan 6 kereta kerajaan, dengan 32 kereta kerajaan dan segala perlengkapannya. Jadi jadi cerita Dhammapada ini jelas ya betapa pentingnya somanasa. Begitu Ibu Sriana. Baik Romo, dari uraian Romo jadi bisa diketahui ahetuka kusala wipaka itu dari yang 2 akar itu ya Mo ya? Iya, dari yang 2 akar yang IPK. Saya lagi mikir itu bisa jadi begitu tuh dari mana jalannya? Rupanya dari situ ya Mo. Nah, sekarang begini lagi nih Bu Sriana yang paling parah ya. Jangan Ibu berpikir begitu. Ya, nih sekarang nih saya ambil contoh yang lebih parah lagi. Kalau Ibu perbuatan baik Ibu 2 akar. Ini saya silang ya.
Dua akar saya silang. Ya. Perbuatan baiknya ibu yang dua akar ini ternyata ibu berbuat baiknya ragu-ragu. Kalau kalimat orang benteng setengah-setengah. Setengah-setengah. Kadang ya udahlah setengah-setengah, ragu-ragu lah, asal aja lah. Berakibat di mana ibu? Berakibat di sini bu. Tidak di 8, tapi berakibat nanti di pati sandinya di mana dia? Di sini bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih di sini nih bu. Ya, inilah jadi manusia cacat. Sejak dalam kandungan. Plus dewa rendah. Yang tinggalnya di kelopak-kelopak bunga, di perapatan-perapatan jalan, di tiang-tiang wihara, jendela. Mereka tinggal. Kenapa bisa lahir jadi manusia cacat sejak dalam kandungan 6 dewa rendah? Waktu berbuat baik dengan 2 akar, setengah-setengah. Sayangnya ibu ya. Kenapa setengah-setengah? Pasti seadanya nggak muncul. Makanya harus belajar pariyati dhamma. Kita sedang belajar pariyati dhamma kan hari ini? Hah? Penting sekali belajarnya, Mo. Oh iya, penting sekali Ibu ya. Jadi kenapa bisa lahir di alam apa ya? Ini di sini. Ini yang membuat kita lahir. Ini lahir jadi apa? Ini kan membuat kita lahir di alam apa yang 4 kan yang ini kan. Tapi yang ini adalah lahir jadi manusia cacat, dewa rendah. Kenapa bisa lahir di sini? Akibatnya apa? Karena akibat waktu berbuat baik dengan 2 akar di sini, perbuatan baiknya selalu setengah-setengah. Begitu Ibu. Romo, satu lagi Mo, kalau orang berbuat baik itu kan mau contoh. Kayak apa? Nasi murah seperti kami yang acara WBI itu KBI. Ya. Itu di foto itu tujuannya bukan pamer, Mo. Maksudnya untuk supaya mengajak orang lain untuk peduli lagi. Ya. Jadi bola salju gitu kan, Bu. Terus untuk para donatur yang ikut berdana kan, oh ini benar dilakukan gitu, bukan untuk pamer, tujuannya itu mau gitu. Betul Ibu Ramani. Jadi apa Ibu ya, balik ke dokter karena kan kitanya lihat cetananya. Karena di foto itu hanya buat supaya pertanggungjawaban kepada donatur, supaya ada umat-umat lain juga ikut terinspirasi untuk melakukan berdana. Itu kan catatannya bagus, Bu. Ya. Tapi kalau niatnya catatannya, saya mau tunjukin nih bahwa saya berbuat baik nih, supaya orang lain yang menganggap saya remeh, saya berbuat baik. Kan beda kan, catatannya udah beda. Di upload itu ketika Ibu upload kan tergantung catatannya. Ya. Iya. Kalau catatannya pada saat Ibu melakukan ini untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik, ya kami terima kasih. Ibu tahu nggak? Ya, kami pernah diajak berbuat baik, berdana kepada Biku Lungko yang Biku di Myanmar yang pencapaian disinyalir pencapaian tingkat kesucian. Nah itu kan nggak perlu kami upload, nggak perlu kami apa, tapi ketika saya berbuat baik kan kita diajak. Itu sama baik tuh ya, seperti itu ya. Nah. Terima kasih, Mo. Terima kasih. Romo Ardi nggak pakai itu, nggak pakai di unmute tuh. Romo Ardi itunya apa? Ya. Baik, makasih Romo. Saking menariknya jadi lupa unmute Romo. Ya. Tadi menarik juga kalau Romo mengatakan kalau misalnya orang berbuat dengan 3 akar. 3 akar itu kan buahnya juga 16 termasuk ahetuka kusala cita. Ya. Nah, ini bagaimana nih? Berarti yang Santirana tadi terakhir itu tidak termasuk Romo ya, walaupun dia bagian dari buah dari orang yang berbuat dengan 3 akar ya. Maksudnya apa nih? Saya nggak paham nih pertanyaan Romo. Ya, kalau orang berbuat 3 akar kan buahnya wipakanya 16 tuh Romo. Dari Maha Wipaka 8, terus 8 lagi dari ahetuka kusala cita 8 Romo ya. Benar Romo ya. Oke, terus.
Nah, di dalam Ahetuka Kusala Cita 8 ini kan ada Santirana. Santirana itu tidak termasuk ya, Romo ya. Romo, kita tidak bicara fungsi loh, Romo. Bedakan nih, kita mau bicara fungsi atau kita bicara hetu. Kalau Romo Bicara bicarakan fungsi tadi, Santirana. Romo. Tadi kan yang setengah-setengah itu Ya. kan kalau Iya, karena setengah-setengah kan kita sedang memungkinkan. bicara fungsi nih, Romo. Kan fungsi ini adalah fungsi itu. Cuti, Patisandi Bawangga, Santirana, Patisandi cuti, Romo. Iya, iya. Kita sedang bahas ini, Romo. Sedang bahas fungsinya, fungsi yang tadi saya bahas adalah fungsi Patisandi, Romo. Kalau orang berbuat baik di sini setengah-setengah, maka fungsi Patisandi di sini akan berakibat menjadi 6 manusia cacat dan 6 alam dewa Alam yang dewa rendah. Iya, begitu maksud saya, Romo. Saya sedang berbicara di sini terkait dengan fungsi Patisandi, Romo. Oh, baik. Paham nggak ya, Romo ya? Makanya gini, Romo, teman-teman harus bedakan ya. Semua perbuatan aku salah kita nih yang 12 ini ya, teman-teman ya, berakibat di sini. Yang 7. Iya. Ya. Jadi kalau kita sering ditempeleng, sering dimaki, sering nggak kelaparan, sering nggak punya baju, itu karena akibat kusala kamanya banyak. Dia berbuah di kehidupan sekarang. Makanya kenapa orang miskin itu susah untuk bahagia. Di dunia ini dia menderita, maka di alam berikutnya dia akan menderita. Dan Mapada bilang begitu. Di dunia ini aja dia menderita, makan aja nggak bisa. Boro-boro dia melakukan kebajikan, Romo. Tapi lihat mereka-mereka yang hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Matanya selalu melihat Buddha Rupang, jalan-jalan ke India, ya berbuat baik, bisa melihat yang indah, bertemu dengan para biku yang mungkin kita susah ketemu biku, tapi beliau ketemu biku lebih mudah. Beliau bisa melihat wihara-wihara Bante yang bagus-bagus, ya. Beliau selalu mendapat pujian dari para bijaksana. Beliau mencium yang wangi-wangi dupa karena sering ke wihara yang harum-harum. Beliau pernah menikmati makanan yang tidak enak. Chef-chef terkenal dia pernah coba makanannya. Tubuhnya bisa sehat karena sering 6 bulan sekali medical check up. Dia tahu kapan dia sakit. Bayangkan, Romo, ini semua adalah karena dia punya kekayaan, punya materi yang berlimpah. Dari mana hasilnya? Dari kabar baik yang dia lakukan di masa lalu. Tuh, Romo. Ini dari Mahakusala Cita. Perbuatan baik yang dilakukan itu tidak hanya menghasilkan kelahiran di alam manusia dan 6 alam dewa, tetapi juga 8 usaha. Iya, begitu, Romo. Iya. Ya, Romo. Baik. Ya. Baik, Romo. Ya. Mudah-mudahan. Ini sepertinya Pak RT raise hand nih, Romo. Sudah lama tidak muncul nih. Sudah sekian lama nih Pak saya tidak mendengar suara Pak Hendra. Iya, silakan Pak RT, tolong dibuka videonya untuk memastikan kita masih sama di alamnya ya. Baik. Tolong di-unmute dulu Pak RT. Speakernya dibuka. Ya, silakan. Ya, selamat malam Romo. Selamat malam. Ya, ini masalah yang tadi yang Romo bahas tuh. Masalah puba, munca, dan apara ya. Kan sebagian besar ya. Umat itu baru mengenal setelah mengenal Abhidhamma ini. Ya enggak? Jadi yang sebelum-sebelumnya belum mengenal Abhidhamma ini udah pada 2 akar semua jangan ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, Mo. Yang apa? Kan udah 2 tahun ini nih karena COVID nih. Umat kan berdana ke biku. Itu diwakilkan tuh, Mo. Itu bagaimana itu, Mo? Sedangkan kadang-kadang kan pada saat penyerahan pun saya nggak ada di tempat gitu. Jadi gimana tuh? Coba mohon penjelasannya, Mo. Baik, terima kasih Pak RT. Sehat selalu ya, Pak. Nah, sehat. Ya, sadu. Tadi Pak, makanya bertemu dengan ajaran Buddha, pertama kita bicara Paramata Dhamma ya Pak, Pak RT ya. Paramata Dhamma kan itu tidak gampang loh Pak. Ya makanya kenapa pentingnya yang disebut Kalyanamitta ya.
Kalyana Mita. Sekarang saya tanya, kita kemarin pergi ke tempat yang mulia Bante Asin Keminda. Beliau tempatnya di tempat beliau. Sangat susah menemui beliau. Tapi karena kita punya Kalyana Mita, teman yang baik, kita dapat disambungkan ke tempat beliau. Kita ketemu Bante Nanu Kamsa, semua yang kita kunjungi para biku yang bijaksana. Mereka adalah pengajar-pengajar Abhidhamma, mereka adalah pengajar-pengajar Dhamma dengan berdasarkan Tripitaka. Itu semua karena Kalyana Mita teman yang baik. Dari mana kita dapat Kalyana Mita? Kita belajar kelas nih, Dhamma kelas ini kan. Jadi keuntungan kita belajar Dhamma kelas ini kan banyak sekali macam-macam. Nah, umat Buddha selama ini banyak, betul banyak. Makanya Buddha mengatakan Kico Manusa Patilabo, Kicang Macana Jiwitang, Kicang Saddhamma Sawana. Kicang Saddhamma Sawana itu sangat sulit mendengarkan ajaran kebenaran. Makanya kenapa yang mulia guru kita, Asin Keminda, beliau konsen di kitab suci. Karena banyak sekali umat Buddha, para pendeta, para pandita, para biku, mungkin pengetahuan damanya sedikit kurang karena buku-bukunya kurang. Mereka lahir dari rahim para biku yang mungkin para dharma duta yang tidak belajar, sehingga damanya sangat rendah. Yang diajarkan cuma dana sila. Keberadaan guru-guru spiritual kita yang mulia Asin, Bante Nanuk dan semuanya itu kan menambah Kalyana Mita, menambah pemeliharaan dhamma kita. Kita mesti terima kasih ya. Bante Asin dengan DBS-nya ya, teman-teman di PAUK dengan Bante Nanu dan semuanya itu kan membawa kita bisa tambah. Ya ada Bante lain yang di luar yang kita dikenal, ya ada Bante Santacito dan semuanya itu menjadi tempat buat kita belajar secara presisi Dhamma itu ya. Dan kalau kita mengerti Dhamma kan kita sekarang tahu ya Romo Paramata Dhamma itu bahwa Perdana itu harus puba mungcacetana, puba cetana, para cetana. Nah sekarang 2 tahun kita pandemi ya. Dana biasa dititip ya Romo ya, kalimat dititip. Tapi kalau kita ngerti nih Romo ya, kalau mereka yang sudah belajar Abhidhamma, ketika ini dititip pada saat melakukan persembahan, wihara kita Sasana Subhasita ada live streaming di YouTube atau di Zoom. Ketika dana itu diwakili oleh pengurus Dayaka, kita harus nonton supaya kita merasakan somanasanya. Gitu, walaupun dengan menyerahkan secara langsung akan berbeda, tapi dengan kita nonton pada saat diserahkan, maka kita akan jadi bahagia. Kita tahu sekarang masa pandemi COVID, orang takut keluar, takut tertular, terpapar, tapi ini cara lain supaya kita bisa melakukan terus kebaikan dengan cara apa? Biasanya kita selalu dikondisikan, kita mau berdana ini ya, yang nitip tolong kondisikan ya, kita mau bagiin makanannya. Dan memang kalau yang tidak ada siaran langsung misalnya. Tapi dengan ada siaran langsung live streaming, YouTube, Zoom, itu akan mengkondisikan kita supaya pada saat diwakili oleh Dayaka, kita bisa merasa senang, somanasa. Kalau yang nggak ada, Romo bagaimana? Ya sudah, kita kondisikan saja, misalnya tanggal berapa akan ada sangga dana. Semoga sangga dana yang saya lakukan ini saya kondisikan supaya saya bahagia. Oh ya hari ini saya sudah titip dana untuk sangga. Semoga pemberian ini bisa membawa manfaat. Jadi kita mengkonsepkan, Romo. Tapi memang sekali lagi, kalau dengan tangan sendiri ya Romo, itu akan jauh lebih luar biasa. Karena kita merasakan feeling-nya gitu ya, dengan tangan sendiri. Ya mudah-mudahan Romo, Pak RT, pandemi COVID segera berakhir, kita tidak mengalami gelombang ketiga, makanya kita harus wajib pakai masker supaya kita terbebas dari gelombang ketiga. Teman-teman kita, sahabat kita yang belum vaksin, harus kita himbau untuk segera vaksin, karena itulah salah satu cara supaya penyebaran COVID tidak menyebar dengan cepat ya. Dan kalau sudah gelombang ketiga ini nggak muncul di Indonesia, mudah-mudahan di Februari kita sudah bisa normal. Tapi kalau di gelombang ketiga muncul, mohon maaf, ekonomi kita akan kembali rapuh, kita akan kembali lagi di social distancing, kita akan kembali lagi di rumah, itu akan berbahaya. Yuk, marilah ini kerja keras. Desember ini kita sama-sama untuk terus menjaga supaya tidak muncul gelombang ketiga, supaya nanti perbuatan baik yang kita lakukan, supaya wihara-wihara bisa kembali offline,
Dan kita kembali bisa belajar secara offline, kita bisa berdana secara langsung. Begitu Pak RT. Ya. Sadu, Oke. sadu. Ya. Oke, makasih Mo. Ya. Sadu, sadu, sadu. Sudah lewat 9 menit, Romo. Siap. Ada satu pertanyaan lagi, apakah perlu dibahas oleh Romo Boleh, untuk boleh. perdana? Boleh. Ya, ini Romo menarik ya. Kalau kita ketahui bahwa tujuan orang berdana kan tadi sama Romo dibahas untuk mendapatkan wipaka yang besar. Tapi di satu sisi umat Buddha juga berdana tujuannya untuk memupuk parami, Romo. Nah, untuk memupuk parami ini apakah juga sama saat puba, munca, dan apara cetana harus somanasa, Romo? Silakan, Romo. Iya, Romo, Ardi, jadi begini. Bedakan lagi nih antara parami dengan kebaikan ya, Romo. Contoh ya dana ya, Romo ya. Dana. Tadi karena Romo dana. Pemahaman kita tentang berdana itu apa sih? Melepas ya. Memberi kan kebanyakan orang. Oh, iya. Ya kan dana itu memberi. Nah, kalau memberi baru jadi kusala, Romo. Tapi kalau sudah punya pengetahuan dhamma yang cukup, berdana itu sebagai melepas. Melepas itu berarti belajar untuk tidak terikat, tidak melekat. Mereka kan jadi lebih tinggi kan Romo kualitasnya. Iya. Tinggi mana kualitasnya Romo? Memberi sama melepas. Melepas. Karena kalau melepas berarti kan jadi parami. Parami ini menjadi modal buat kita bisa mencapai kesucian, Romo. Kalau kusala bisa menjadi modal buat apa? Lahir di alam-alam bahagia. Nah, pada saat kita lahir di alam bahagia, supaya kita bisa membuat parami. Tapi kalau kita sudah lahir di alam bahagia, belum tentu kita bisa membuat parami lagi. Mumpung hari ini kita sudah punya pengetahuan dhamma, yuk perbuatan baik kita, biarlah bisa menjadi parami. Sang Buddha membutuhkan 4 asankheya kalpa, lurung. 4 asankheya kalpa. Dan 100.000 kalpa lamanya. Dia kenapa? Karena dia adalah Panyadika Bodhisatta. Panyadika Bodhisatta. Dia hanya membutuhkan 4 asankheya kalpa. Tapi kalau dia sadadika, 8 asankheya. Kalau dia wiryadika Bodhisatta, dia membutuhkan 16 asankheya kalpa dan 100.000 kalpa. 1 kalpa itu panjang dan lama. Parami yang dibangun oleh sama Sang Buddha tidak 10 tapi 30 parami. Ya, dana. Jadi mahati dana, dia berdana. Salah satu mahati dana adalah berdana berdana kornea mata, berdana jantung, berdana organ tubuh. Ya, seperti itu, Romo. Dari 30 parama dikembang jadi 30 parami. Upa parami, parami dan apara parami. 30. Selama berapa lama? 4 asankheya. Ya, kalau sekarang kita nilai parami, ya perjalanan kita masih panjang, Romo. Ya. Karena untuk bisa mencapai bekal kesucian, paraminya cukup. Dana, sila, nekama, hanya wirya, kanti, saca, adithana, meta, dan upeka. Harus terus berkembang. Nah, karena kita kan suka lupa nih, Romo, ini parami atau bukan. Maka dari itu, sekali lagi, kalau kita tidak belajar dhamma, Romo, tidak belajar pariyati dhamma, pariyati dhamma, kita tahu nggak mana itu aku salah, mana itu kusala? Tahu nggak, Romo? Nggak tahu. Yeah. Kalau ini aja kita tidak tahu, pasti kita punya pandangan salah. Pandangan salah harus jadi pandangan benar dengan cara kita belajar pariyati dhamma, dan pariyati dhamma mengkondisikan kita tahu ini aku salah, kita tahu ini kusala. Sehingga kusala yang kita lakukan jadi parami. Begitu, Romo. Sadu, sadu, sadu. Sepertinya kita harus beri kesempatan kepada senior kita, Romo ya. Senior kita, Romo Piandi, bertanya, Romo. Oh ya, silakan. Boleh, Romo ya.
Saya Baik, bacakan dari chat. Romo Piandi bertanya, Namo Buddhaya Romo, sebagai Budaya. pengurus kita kan tahu setiap tahun ribuan jubah didanakan. Sedangkan jumlah anggota sangga di seluruh Indonesia tidak lebih dari 500 sangga. Dan para donatur tetap banyak yang berdana jubah. Bagaimana ya hasil karma baiknya? Anumodana Romo, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Ini cukup dilema nih ya Romo ya. Oke, baik saya coba ya. Baik Romo ya, saya hanya ada 4 kebutuhan pokok para biku. Dan 8 tambahan. Kitab suci bilangnya begini nih Romo nih. Ya. Kitab suci bilangnya begini, 4 kebutuhan pokok dan 8 kebutuhan tambahan. 4 itu adalah pertama jubah, obat-obatan, makanan, dan tempat tinggal. Ya. 8 tambahannya adalah benang, jarum, saringan air, pisau cukur, terus benang, saringan jarum, saringan patah, bol ya, patah, terus saringan air, pokoknya gitu ya, saya lupa nih ya. Jadi ini 8 kebutuhan tambahan ya, benang dan segala macam. Inilah karena hidup para biku itu selibat. Dan kitab suci bilang ini. Ya, Indonesia, Romo, umatnya sedang berkembang. Kebutuhan akan jubah nggak begitu banyak. Tadi Romo perkirakan ada 500-an biku. Saya pikir 500 biku juga banyakkan kali Romo. Ya, saya sih tidak yakin ada 500 nih. Ya, di Indonesia kebutuhan, tapi umat berdana jubah begitu banyak. Ya, sehingga kita tahu, mohon maaf ya Romo, kita tahu jubah yang menumpuk ini kadang didaur ulang kalimatnya oleh pengurus untuk didanakan kembali kepada sangga. Uang penjualan daur ulang ini buat kebutuhan wihara atau sangga. Tapi ini jadi masalah kan Romo, karena ini barangnya jadi kan, jadi dana itu kan nanti ada 8 kondisi dana Romo, yaitu sucim deti. Sucim deti adalah berdana barang yang bersih. Nah, kalau kita berdana memberikan umat dana daur ulang, berarti kita memberikan dana yang tidak bersih. Ya, sekarang ini jadi kendala. Berarti kalau gitu, kan kita berdananya kepada sangga ya, Romo. Mestinya dikoordinir oleh sangga. Di negara-negara Buddhis, misalnya Thailand, Myanmar, Sri Lanka, mungkin banyak dibutuhkan. Ya, mungkin kalau misalnya saya sih berharap, ya mungkin jubah-jubah kita itu bisa diserahkan kepada negara-negara Buddhis perwakilan. Salah satu di antaranya. Atau buatlah pabaja-pabaja samanera misalnya. Atau bikin apa lagi, nah, saya nggak ngerti, ya mungkin ada sangga punya keputusan. Tapi sekali lagi Romo, memang dilema di pengurus hari ini, pengurus wihara, bahwa stok jubah itu menumpuk sekali, sementara bikunya tidak bertambah. Setiap kali katina jubah mungkin obat-obatan dan segala macam itu menumpuk di gudang-gudang wihara, sementara jubah bikunya tidak bertambah. Tapi mau dibilang apa Romo? Karena kebutuhan winaya hanya 4 kebutuhan pokok para biku dan 8 tambahan. Sehingga kemarin ada beberapa wihara yang mencoba 4 kebutuhan pokok biku ini diganti dengan kalimat catu pacaya. Ya, dalam bentuk uang tentu. Nah, saya Romo tidak punya kapasitas untuk menjelaskan ini.
semua hal yang menyangkut tentang uang dan segala macam juga kita rujuknya adalah Winaya, Sutta, dan Abhidhamma. Karena sepengetahuan yang saya dengar dari Bhante Nanu Kamsa, dari Yang Mulia Asin Keminda, seorang biku tidak boleh memegang uang. Karena hidupnya para biku adalah selibat, kebutuhannya adalah jubah, obat-obatan, makanan, dan tempat tinggal. Tapi nanti kalau saya ceritakan ini, takut banyak yang tersinggung ya Romo, tapi yang jelas seperti itu Romo. Mari kita rujukin kembali ke Tripitaka aja Romo ya. Kita lihat Tripitakanya. Dan Tripitaka ini kan adalah rujukan kita dalam beragama, dalam melakukan kehidupan sehari-hari, kita menentukan pada Tripitaka, dan tentu plus kita komentar. Mudah-mudahan saya sudah dengar banyak para biku yang menceritakan beberapa hal terkait dengan uang dan mereka tidak mau menerima uang karena itu sebagai pelanggaran ya. Tapi ada dalam kenyataannya di lapangan memang ada sebagian juga yang mencoba untuk mengubah cakup pacaya, jubah, obat-obatan, makanan dan tempat tinggal dalam bentuk kategori uang. Sekali lagi terima kasih Romo Piandi, mohon maaf keterbatasan saya sebagai upasaka. Mudah-mudahan kita bisa punya jawaban yang lebih memuaskan dari para biku sangga. Terima kasih Romo. Mudah-mudahan. Sadu. Waktu sudah lewat 21, barusan di chat masih ada pertanyaan. Mohon petunjuknya Romo. Iya, oke, nggak apa-apa. Baik ya, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Jani, saya bacakan. Sukihotu Romo mau bertanya, kalau mau berdana kornea mata dan umumnya baru sekedar cetana, belum sampai terjadi, bagaimana kusalanya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Saya berpikir ada donor kornea mata ya Romo ya, ada lembaganya tuh Romo. Ya. Ibu Jana ya, ada lembaganya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ingin berdana kornea mata, misalnya ya, berdana kornea mata, itu harus didata dulu, didata ke lembaganya, ada lembaga donor mata, donor kornea mata. Nah nanti data ibu dimasukin sebagai pendonor. Nanti keluarganya juga harus tahu pada saat nanti ibu meninggal dunia, setahu saya sebelum 8 jam petugas donor ini akan datang ke tempat di mana ibu berada dan nanti kornea mata ibu diambil. Seperti itu. Dan kalau misalnya tiba-tiba ibu meninggal atau kita meninggal terus kita nggak ada yang ngasih tahu ke donor mata ini dan lebih dari 8 jam biasanya mereka setahu saya nggak melakukan. Tapi nggak tahu ya sekarang perkembangan ilmu kedokteran kan saya tidak paham. Tapi yang jelas ketika ibu sudah ada niat dan ibu masukin data, tuba cetananya sudah baik. Sekarang tidak hanya kornea mata kan Bu, mungkin ada ginjal, ya. Bahkan mohon maaf ya penculikan anak dan penculikan orang-orang yang meninggal dunia itu kan jadi bahan, jadi organ tubuhnya kan sekarang laku banget nih ya. Maaf Romo, ada tambahan dari Bu Jani, saya sudah mendaftar ke Bank Mata Indonesia, sudah dapat kartunya juga. Wow, sadu, saya berbencita ya Ibu. Ya, jadi memang seperti Ibu, seperti itu. Jadi Ibu sudah punya niat yang baik, terus saja dikondisikan Ibu. Ya, mudah-mudahan pada saat nanti Ibu bisa berdana tepat pada waktunya, di masa mendatang itu kelahiran Ibu, nanti kalau memang Ibu punya mata dewa, ya, sadu. Ya, sadu Ibu. Ya, jadi saya tidak paham Ibu, saya malah belum mendaftar ya, Ibu luar biasa. Terima kasih Ibu informasinya. Saya pikir itu ya teman-teman ya. Jadi memang ya menjaga kondisi untuk puba cetana, munca cetana, pracetananya ya diawali dari puba cetana dulu ya, dari Ibu udah bagus itu. Ya. Baik, sepertinya sudah cukup waktunya Romo. Terima kasih, semoga kita bisa terus belajar Pariyati Dhamma. Mohon izin besok kita belajar di bab 8 karena saya di malam Jumat ada selama 5 minggu ada kelas yang harus saya ajarkan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Romo Ramani dan teman-teman semua atas dukungannya. Semoga
kita ini membawa manfaat, dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Romo, Ramani, dan Bapak Ibu sekalian. Semoga Dhamma terus tetap lestari. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Namo Dana Romo. Baik, Rama Ramani, kalian minta, mari kita akhiri kelas dengan pembacaan nama Karapata. Mari semua bersikap anjali. Ups, mohon maaf, kita pembacaan pelimpahan jasa terlebih dahulu. Ya, baru saja kita telah berbuat kebajikan dengan belajar Abhidhamma. Mari kita limpahkan jasa kebajikan kepada para leluhur, kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Anda mayang patidanang karo mase punya sida nikata sayana nyani kata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditame capya ditawa anye majat hawerino sata titanti lokasming te buma catuyo nika panceka catuwo kara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumo dantu te sayang ye cimang napaja nanti dewa tesang niwedayung maya dinana punyanang anumo dana hetuna sabe satta sada hontu awera suka jiwino kema padan japa pontu te sasa sijatang suba sadu sadu sadu. Baik, kita akan akhiri dengan pembacaan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Mari bersama kita mengucap Sabe Satta Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, Rama-Ramani kalian minta. Jaga kesehatan, kita akan jumpa kembali besok hari Selasa pembahasan bab 8 Suki Hontu Namo Buddhaya. Namo Dana Buddhaya. Romo Ruby. Namo Buddhaya Romo.